Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berbahagialah kita semua yang masih diperkenankan oleh Tuhan bersekutu dengan Dia dan sesama pada ibadah minggu ini. Kita masih dalam suasana merayakan hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus, hari lahirnya gereja. Bersamaan dengan itu, pada ibadah hari ini, kita sebagai gereja Toraja memulai sebuah gerakan bersama 500 hari menuju sidang Raya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang akan dilaksanakan di Toraja pada tanggal 1 sampai 15 November 2024. Selaku tuan dan nyonya rumah, peristiwa ini adalah sebuah anugerah besar untuk kita Gereja Toraja dan orang Toraja. Mari kita mulai gerakan pertanggungjawabkan anugerah ini pada ibadah kita hari ini. Mari kita berdiri di hadapan kekudusannya yang sudah mengundang kita oleh kuasa rohnya untuk bersekutu dan menyanyi suci, suci, suci. Pada ibadah ini adalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia dari Allah Tritunggal yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Silakan. Kita akan membaca Mazmur 116 ayat 1 sampai 14 secara berbalasan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Iya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup.
Aku percaya sekalipun aku berkata, Aku ini sangat tertindas. aku ini berkata dalam kebingunganku, Semua manusia pembohong. bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Mazmur 111. Kasih-Mu pendengar doaku, sebab telinganya dihalangkannya kepadaku. Ku hendak kepadanya di dalam mautlah ku terbelenggu, dan dahsyatlah maut menimpa aku. Sesatlah hati, banyaklah kesahku, tetapi nama Tuhanku seru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa kita berdoa. Tuhan, hari ini sebagai gereja Toraja kami mau mengangkat syukur kami menerima pekerjaan baik yang dari Tuhan untuk menjadi tuan dan nyonya rumah bagi pelaksanaan sidang raya PGI, dimulai dengan 500 hari menjelang sidang raya ini. Kami mau memaknai itu semua dalam perenungan kami bersama seluruh gereja Toraja untuk mempersiapkan diri menyambut kehadiran Allah melalui kehadiran seluruh anak-anak Tuhan melalui lembaga PGI. Karena itu memulai semuanya ini kebenaran firman-Mu akan mendasari 500 hari menjelang sidang raya ini. Kami berdoa kiranya kebenaran firman-Mu hari ini akan menyemangati kami semua untuk melihat bahwa apapun yang kami lakukan, bahkan seluruh hidup kami ini adalah perwujudan dari kehadiran Allah. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui dan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk itu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Kejadian pasal 18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Firman Tuhan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia
sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham pergi ke kemah mendapat Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, kemaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut kepada Tuhan berfirman. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Amin. Pembacaan kita yang berikut yaitu dari Roma 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Hasil pembenaran firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya,
Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 15. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kure semangat Tuhan. Kure semangat Tuhan kami, kure semangat Tuhan kami, kure semangat Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama terima kasih boleh diperkenankan untuk melayani pagi ini. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang memang ini khusus dibuat, dan ini merupakan suatu hal yang menarik sekali dilakukan oleh gereja kita. Memulai atau di bilangan 500 hari sebelum persidangan sidang raya PGI di sini di Toraja, kita diajak untuk bersama-sama memulai apa yang harus kita lihat bersama, bahwa persidangan ini
adalah, nanti kita akan lihat dalam perenungan kita, bahwa persidangan ini kita akan menyambut kehadiran Tuhan. Dengan hadirnya begitu banyak orang, kita menyambut mereka seperti kita menyambut Tuhan. Karena itu hari ini sengaja dipilih tema ini, saudara-saudara, menyambut dan mengalami Theophany Christophany. Artinya menyambut dan mengalami kehadiran Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan menarik untuk kita masing-masing. Betulkah sampai hari ini saya dan saudara-saudara benar-benar mengalami Allah yang real? Betulkah Allah itu real, nyata bagi kita? Saudara, mengapa pertanyaan ini saya sebut atau mempertanyakannya buat kita semua? Thomas Alva Edison pernah bilang begini, satu-satunya yang pasti dalam dunia ini adalah ketidakpastian. Jadi dia ungkapkan statement itu, satu-satunya yang pasti dalam dunia ini adalah ketidakpastian. Lalu saya bertanya tadi, apakah Allah itu real bagi kita? Kalau Allah itu real bagi kita, harusnya kita bantah teorinya atau pendapatnya Edison. Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian. Justru kalau Allah itu hadir dan benar-benar hadir, kita nyatakan, kita rasa, kita benar-benar merasakan bahwa Allah itu hadir, maka tidak ada yang tidak pasti dalam Tuhan. Masa dibilang satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian? Saudara-saudara, teks-teks Alkitab yang akan kita redungkan hari ini menarik sekali, karena kita diajak. Jadi dari satu pembacaan nanti kita akan lihat, pembacaan ini memberikan kita sesuatu hal. Misalnya dalam kitab Kejadian, kita mulai nanti dari situ. Lalu kitab Roma memberikan kita satu hal untuk titik pijak kita. Jadi titik pijakan kita untuk berkata bahwa Allah itu hadir, dan Allah itu kita rasakan kehadirannya karena kita sudah dibenarkan. Dan karena itu Injil Matius nanti akan membawa kita untuk melihat, karena itu Yesus bilang, saya mengutus kamu, dan kalau saya yang mengutus kamu, tidak perlu kamu pikirkan yang lain. Dan Yesus malah mengatakan bahwa situasi di mana semua yang kita lihat itu, dia sebut itu sebagai tuaian. Nah itu tiga hal, artinya itu yang saya ringkaskan secara sederhana, kita akan renungkan bersama. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Abraham dan istrinya Sarah, memang kalau ini diungkap dalam Perjanjian Lama, Paulus bilang begini, tidak ada dasar, tidak ada satu dasar pun yang mau dipakai oleh Abraham untuk meletakkan percayanya itu kepada Tuhan, karena realitas. Jadi dia bilang tidak ada yang dapat dia mau, dari segi mana Abraham masih mau percaya bahwa dia akan punya keturunan, tapi dia tetap letakkan percaya itu kepada Tuhan, percaya pada janji Tuhan. Cerita ini yang tadi kita baca di Kejadian 18, ini memang ya, kalau saudara-saudara semua jadi perempuan, pasti saudara-saudara juga sama dengan Sarah, tertawa. Dia tertawa oleh karena dia tertawai dirinya.
Dia menertawakan dirinya. Ketika mendengar malaikat bicara begitu, dia menertawakan dirinya, akankah saya punya anak? Diprediksi umur Abraham dan Sarah ketika datang malaikat itu kurang lebih Abraham 99 tahun. Sarah ya sekitar karena ketika anaknya lahir Abraham berusia 100 tahun, Sarah 91 atau 92. Jadi kurang lebih 91 tahun ketika umurnya Sarah ketika malaikat ini datang. Karena dia bilang tahun depan kau sudah punya anak. Kurang lebih 91. Tentu dengan umur segitu pasti mati saya kamaro mati. Tapi saudara-saudara, apa yang dilakukan Abraham? Paulus bilang sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, tetapi dia tetap berharap dan percaya pada janji Tuhan. Itu menarik sekali. Sebab yang satu yang diyakini Abraham, ini juga kalau kita lihat sebelum pembacaan ini di kitab Kejadian 12, Abraham itu dipanggil dari zona nyaman, dari tempatnya yang sudah aman dia, sudah nyaman dia dengan berbagai kekayaan yang dia punya. Tapi dipanggil oleh Tuhan, kamu keluar dari situ ke tempat yang nanti kutunjukkan. Kemana? Ikut saja. Tapi dia ikut. Hal yang menarik yang dipikirkan Abraham ialah seluruh keturunanmu nanti tidak hanya seperti pasir di laut, tetapi bahwa seluruh keturunanmu akan menjadi berkat bagi bumi. Saudara-saudara, ini saya harap kita dalam membaca teks-teks Alkitab, banyak sekali orang yang bertanya, kenapa Allah harus memanggil orang-orang tertentu katanya. Ya Allah panggil orang-orang tertentu untuk mau mengatakan, coba Abraham dipanggil tidak banyak persoalan yang neko-nekonya atau keberatannya, tidak ada. Dia terima panggilan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji malaikat ini, jadi dalam bahasa renungan yang dibuat oleh Badan Pekerja Sinode, jadi ini disebut kunjungan malaikat ini adalah kunjungan yang diistilahkan dengan bahasa kita tadi, teofani. Abraham menyambut malaikat ini seperti dia menyambut Allah gitu. Dan coba kita lihat tadi, Abraham buru-buru, dia pilih yang terbaik dari semua yang dia punya. Dia suruh istrinya buat segera makanan, dia pergi mengambil yang paling tambun dari dombanya, dia ambilkan susu, dia berikan. Dia menyambut tamu ini yang datang ini seperti dia menyambut teofani, dia menyambut Allah. Saya membayang-bayangkan orang Toraja dulu. Dulu ada filosofi kah atau anggapan banyak orang, ya ke budak-budak tamu rampo, budak-budak rezeki. Masih begitukah sekarang? Saya tidak tahu untuk generasi kita. Banyak tamu, banyak rezeki. Tapi sekarang konteksnya ialah ditutup taruh uang untuk apa? Coba kita perhatikan dan coba kita lihat diri masing-masing. Saya ambil secara kecil-kecil penelitian itu. Dulu waktu masih kecil-kecil di Makassar kita, kalau musim-musim Natal masih banyak orang yang saling berkunjung. Tapi sekarang jarang nih orang mau bikin banyak-banyak persiapan di rumahnya.
Karena anak kuat tak mau tahu, sudah tidak ada orang yang saling berkunjung. Saudara-saudara, kebiasaan ini, coba lihat Abraham. Dia cepat-cepat potong, karena bagi dia malaikat ini dia sambut sebagai kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, percakapan tadi sudah jelas. 1 tahun istrimu pasti mendapatkan anak. Sekalipun ada percakapan tadi Sarah tertawa, lalu dia menyangkal saya tidak tertawa. Ya, siapapun pasti akan tertawa mungkin ya dalam posisi ini, karena dia melihat dirinya, bagaimana bisa saya umur begini besar. Itu realitas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan teks yang kedua, Roma pasal 5, ini yang disebut tadi, ini dasar pijakan kita untuk bilang dan untuk melihat atau mengatakan bahwa hasil pembenaran. Paulus menulis ini supaya semua orang di dalam Kristus itu paham persis bahwa kalaupun nanti ketika kita bicara tentang bagaimana saya menyambut dan mengalami kehadiran Allah, maka pertama-tama pahami fondasi awal ini. Kita hanya bisa berpikir dan kita hanya bisa melihat bahwa kita bisa menyambut orang lain seolah-olah kita menyambut Tuhan. Apapun yang menyertai itu, yang saya sebut menyertai seperti tadi Abraham, apapun yang menyertai, dia menyambut malaikat, dia berikan yang paling baik. Itu hanya bisa kalau kita benar-benar dapat melihat seperti yang Paulus jelaskan di sini. Semua orang dalam Kristus telah mengalami pembenaran. Dalam bahasa lain, kita ini telah diciptakan baru oleh Kristus. Dan Kristus itu menjadi Tuhan atas ciptaan baru. Dan saya juga baca satu tulisan yang ditulis oleh Sen Jaya. Dia bilang begini, hasil pembenaran Kristus yang lalu kita sebut dia menjadi juru selamat pribadi kita. Jangan lalu orang mengklaim bahwa seolah-olah ketika saya menyebut dia juru selamat pribadiku, seolah-olah saya mau buat dia, seolah-olah hanya untuk diriku. Tetapi Sen Jaya bilang begini, harus dipahami juru selamat pribadi, ya, amin. Tetapi melalui juru selamat pribadi, pribadimu kita harus menjadi orang yang menampakkan kehadiran Allah. Jadi tidak cukup kalau saya hanya mau menyebut diriku, Yesus adalah juru selamat pribadiku. Bahwa Yesus itu juga menyelamatkan alam semesta. Dan itu harus muncul, lahir dari orang-orang yang menyebut Yesus juru selamat pribadinya. Kita, kalau kita menyebut dia juru selamat pribadi, maka kita harus menyatakan kehadiran Tuhan bagi semua orang. Hasil pembenaran ini, Roma pasal 5 ini, harus menjadi titik berangkat kita. Taruhlah ini menjadi modal. Bahwa apakah yang lebih atau apakah yang bisa disandingkan dengan hasil pembenaran yang Yesus buat atas kita? Apakah ada sesuatu yang bisa disandingkan untuk melihat atau menyandingkan tentang pembenaran yang telah terjadi di dalam Yesus? Kita yang berdosa telah diselamatkan. Kita yang harusnya dimurkai menjadi diselamatkan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi ini harus menjadi titik berangkat kita. Mengapa? Sebab ada begitu banyak orang bilang Yesus juru selamat, tapi hal-hal yang menyertai untuk itu agak sulit. Nanti kita akan lihat kesulitan itu. Kemudian pembacaan kita yang ketiga, Matius 9
Ini menarik saudara. Saya sebut secara sederhana. Sejatinya Yesus selalu menjadi orang-orang yang punya menjadi orang yang punya hati yang selalu iba pada orang lain. Dia melihat ini orang-orang kasihan tidak bisa makan, seperti domba yang tidak bergembala. Dan kepekaan Yesus terhadap situasi yang seperti ini menarik. Minggu lalu kita bicara tentang ikut aku. Pertanyaan kita ialah, benarkah yang kita ikut itu Yesus? Sebab diungkap dalam fakta kemarin itu adalah mengikut Yesus berarti kita di belakang. Apa yang dilakukan Yesus di depan harusnya terikut orang di belakang melakukannya. Lalu menjadi masalah, mengapa orang di belakang ini Yesus sangat ibah terhadap banyak orang? Kepekaan Yesus sangat luar biasa. Pertanyaannya, orang di belakangnya, pengikutnya, apakah sama dia memiliki perasaan yang dimiliki Kristus? Jadi saudara-saudara, di sini Yesus jadi dia menyelamatkan kita karena memang dia selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu saudara-saudara, untuk itu dia panggil murid-muridnya. Ini menarik sekali karena banyak-banyak orang yang, waduh, kalau begitu mengikut Yesus ini, coba dia bilang jangan bawa baju lebih, tidak usah berkasutkan, tidak usah kamu taruh di ikat pinggang ini. Saya bayangkan dulu, saya lihat biasanya itu ibu-ibu ikat pinggangnya itu senglan, biasa di pori susi teh, tapi itu biasa. Mungkin ini yang dimaksud di sini, berikat pinggang kan. Jadi ada dipakai di ikat pinggang itu seng rakalan apa rakalan. Jadi yang dibilang tidak perlu kau bawa yang begitu. Saudara-saudara, ini bahasa simbolik. Dalam arti, apakah lalu Yesus bilang kau tidak perlu semuanya itu? Bukan. Tetapi yang Yesus maksudkan ialah pertama-tama mengikut Tuhan, orang yang dipanggil mengikut Tuhan, jangan pertama-tama dan terutama hatinya tergerak pada hal-hal yang seperti itu. Coba ya, kalau kita bicara tentang Ananias Safira, sudah dilatih untuk hidup bersama, tapi dia jual lalu dia simpan, dan dia mengaku dia jual hanya segitu. Terus ada juga dalam peristiwa orang kaya, Tuhan saya mau mengikut engkau. Yesus bilang, apa yang saya mau lakukan? Harus mengasihi dan bla bla bla. Saya sudah lakukan semuanya itu. Terus satu yang belum. Kalau kamu mau sempurna, kata Yesus, pergi jual hartamu, bagikan pada orang miskin. Wah. Ini yang Yesus maksudkan di sini ketika memanggil murid-muridnya. Dia bilang begini, jangan, kalau engkau mengikut aku dan aku panggil engkau mengikut aku untuk menjadi penjala manusia, bukan yang pertama-tama dan terutama yang kamu pikirkan adalah bagaimana supaya apa yang kita mau begini, apa yang kita mau buat begini. Ingat bahwa ketika aku yang memanggil engkau, aku yang mengutus engkau, maka sepenuh-penuhnya tanggung jawabku, kata Allah, tanggung jawabku memeliharamu. Saudara-saudara, mungkin ini mudah-mudahan tidak ada di antara kita untuk selalu berkata, nah manarang bang di pekada tu Pak Pendeta, tapi masusan tu di pokok. Saya pikir kalau bahasa ini muncul menjadi pertanyaan bagi saya, lalu untuk apa kita beriman? Kalau toh pada akhirnya kita beriman seolah-olah saya hanya mau memberi label pada diriku, pada hidupku, bahwa inang tontong nak tosarani, sabab apa? Masih percaya pada Yesus,
masih beribadah kepada Yesus. Cuma begitukah? Terus hal-hal yang menyertainya, yang tidak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mencatat ada beberapa hal yang menarik untuk kita aplikasikan dalam hidup kita terkait dengan masalah ini. Yang pertama, jangan membangun sebuah kemustahilan dalam hidup ini seolah-olah bahasa kemustahilan itu, ketidakmungkinan itu, seolah-olah Allah tidak menjangkau kemustahilan itu. Tidak ada, kata malaikat tadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan jangan selalu membangun, sadar atau tidak saudara-saudara, kita yang selalu membangun bahasa ini, kita yang selalu membuat cara hidup seperti ini, membuat ruang di mana ada hal-hal yang kita sendiri menjebak diri kita untuk katakan ini tidak mungkin. Saudara-saudara, sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tetapi harus dengan catatan, segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Harus kata-kata ini disertai. Sebab jangan paksa Tuhan, jangan dikte Tuhan. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Karena itu di hati kecil kita, pokok minta ke, kalau benar tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan buat seperti yang saya mau. Itu salah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu biarkan Tuhan yang berdaulat untuk memberi yang terbaik bagi kita. Abraham dan Sarah mustahil di usia itu, tapi benar, dia memiliki anak dan keturunannya sangat banyak. Yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, harus kita merasakan Tuhan itu hadir di dalam diri kita dan dalam hidup kita. Harusnya dimanapun saya dan saudara-saudara hadir, kita ini harus menjadi pribadi-pribadi yang dapat mewujudkan teofani Kristofani. Allah, menyambut Allah dan mengalami kehadiran Allah. Ini kata yang menurut saya menarik sekali, menyambut dan mengalami. Harusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang dengannya, coba ya, kita pakai bahasa yang sederhana. Kalau setiap orang melihat kita, harusnya setiap orang melihat kehadiran Allah. Tapi coba bayangkan saudara-saudara, Buddha Bangki Manelindo tadi tiro, waduh, nak kadang kayak gitu ya. Bagaimana saya bisa lihat wajah Allah di wajahmu? Kalau yang saudara-saudara tunjukkan terus biar orang tertawa, saudara, nak kau tahu jatuh lindo apa anu indo anu ya, susu bahamu apa ya. Bagaimana bisa melihat, menyambut kehadiran orang mau menyambut kehadiran Allah? Bagaimana bisa disambut kalau dari penampakan luar saja susah? Lalu kita bilang begini, dah amitiro tilindo Pak Pendeta, tidak, penampakan luar itu bisa berbeda Pak Pendeta, tapi lan penangku tak enak susito. Itu yang kadang-kadang orang bilang iman model durian. Di luar berduri, di dalam empuk lek. Bagaimana bisa? Masa ada juga orang beriman kedondong. Di luar cipika-cipiki, di dalam berduri. Kan terbaliknya itu kedondong dengan durian lek. Yang satu durinya di luar, yang satu durinya di dalam. Ya kan? Di muka di luar cipika-cipiki, di dalam boko tahu. Tapi ironisnya dia mau bilang, saya masih mewujudkan teofani Kristofani. Saya masih mewujudkan wajah Allah. Bagaimana bisa?
Saya tidak tahu di Jemaat Karambe di sini, mudah-mudahan imannya semua model apel. Apel itu di luar dan di dalam. Bagaimana apel begitu di luar mulus, di dalam empuk. Begitu ya. Nah, saya kasih simbol-simbol ini supaya harusnya kita menjadi orang-orang yang dapat dilihat bahwa dari jauh saja, wah luar biasa. Rampom itu apa? Artinya orang merasakan itu. Dan itu yang disebut dalam teks kita tadi Kejadian. Abraham menyambut orang ini seperti dia menyambut Allah. Yang berikut saudara-saudara, saya kira ini menarik untuk kita menjadi tuan dan nyonya rumah yang baik nantinya sidang raya 18 ya kalau saya tidak salah PGI. Harusnya kita menjadi orang-orang yang melihat bahwa persidangan ini, sidang raya ini, orang-orang yang datang itu adalah Allah hadir melalui orang-orang ini. Karena itu sedapat-dapatnya jangan ada di antara kita yang merasa terbeban untuk melakukan atau mengeluarkan sesuatu untuk menyambut kehadiran Allah melalui orang-orang yang akan bersidang ini. Saya melihat pergerakan panitia dengan menyumbangkan 1 ekor babi dan sebagainya. Lama gasa rakato. Kalau saudara-saudara punya berkat untuk itu, ingat, ini kita bukan berikan kepada panitia. Salah kalau kita bicara begitu. Yang lebih parah lagi kalau kita bilang, lah napa sih amu teu panitia dako? Nanti dipergunakan salah lagi. Ini keliru. Kita memberi bukan untuk panitia, tapi kita memberi karena kita menyambut orang-orang yang bersidang ini seperti kita menyambut Allah. Jadi kita berikan kepada Allah melalui panitia. Jadi saudara-saudara, saya mau tekankan ini. Jangan kita selalu seolah-olah selalu memberikan sesuatu disertai dengan kalkulasi. Ini saya melihat ini terlalu banyak. Bahkan saya pernah dengar ada orang Pak Bengan persembahan naben tanda tuh sing 100 saabu. Naben tanda. Terus disuruh orang periksa. Deser kata tuh sing. Aduh. Ini apa? Kayaknya kita memang punya pemahaman selama ini kita memberi sesuatu sepertinya sesuatu yang kita berikan ini kita tidak lihat ini sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, tapi kita seolah-olah melihat kepada siapa saya beri. Wah, saudara-saudara, semoga ini tidak ada lagi lah bahwa yang Yesus bilang tadi. Saya tergerak hatiku, lihat orang-orang begitu ya, tidak diperhatikan. Saya datang di sini, saya mengajar mahasiswa pasca sarjana saya di sini, 2-3 hari berada di sini. Pendeta-pendeta yang ambil studi lanjut di STT, kami diskusikan kemarin ini. Saya bilang gereja-gereja itu harus menjadi tempat di mana orang benar-benar dapat melihat, merasakan, menikmati. Di sini, di dalam gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang menyambut Allah, yang menyatakan Allah hadir bagi dunia. Di sini lah kalau sudah gereja yang selalu bermain kalkulasi, bermain hitung-hitungan, lalu kemana lagi orang akan berharap? Sekali lagi saudara-saudara, saya mau menekankan apa yang saudara-saudara dan saya berikan kepada orang lain, jangan lihat. Tapi yang saya berikan ini, saya berikan kepada Allah. Saya menyambut Allah dengan berbagai yang ada pada diriku. Saya menyambut Allah dan mengalami kehadiran Allah dengan apa yang ada pada diriku. Karena itu kalau rupiahku harus saya berikan, memang bagian dari itu. Jadi saudara-saudara, sekali lagi kita di Toraja ini yang paling banyak akan menyambut saudara-saudara kita ini. Jangan pernah merasa terbeban.
Berharap kata beban atau terbebani itu tidak ada dalam kekristenan kita. Sebab coba bayangkan, hasil pembenaran tadi itu harus menjadi titik berangkat kita. Tidak sebanding dan tidak akan pernah sebanding. Apa yang saudara berikan kepada orang lain tidak akan pernah menandingi pembenaran yang telah Allah berikan dalam diri Yesus. Tidak ada. Terlalu kecil. Kalau mau dipakaikan kalkulasi, hitung-hitungan kita, saya sudah beri ini, saya mau beri itu, tidak pernah akan sebanding. Dan saudara-saudara, kata Yesus tadi, tidak usah bawa ini dan itu untuk mau mengatakan saudara-saudara. Ini menarik, selalu saya mau bilang, Yesus menyebut itu tuaian. Bahwa ketika Anda mengasihi orang lain, saudara memetik bulir-bulir padi, sudah menguning padi ini. Jadi tindakan mengasihi, tindakan memberi, itu Yesus sebut sebagai tuaian. Tidak ada kata beban di situ. Jadi kalau saudara-saudara bisa menolong orang lain, saudara memetik. Dia bilang apa? Banyak tuaian, bekerja sedikit. Karena kita tidak mampu melihat bahwa ketika saya mengasihi orang lain, saya sebagai pekerja yang diminta untuk menuai, memetik, memanen. Jadi menarik sekali ini saudara. Saya memanen ketika saya bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Saya memanen ketika saya bisa menyambut orang lain seperti saya menyambut Allah. Saya memanen ketika saya punya uang, harta, saya bisa menjadi berarti bagi orang lain. Saya sementara memanen, bukan terbebani dan bukan menganggap orang lain objek, bukan. Yesus bilang banyak tuaian. Ini yang disebut tuaian. Banyak orang miskin, petik, panen mereka. Dengan cara apa? Bantu mereka, tolong mereka. Kita akan menjadi tuan rumah yang baik jika semua kita warga Gereja Toraja melihat ini adalah sebagai tuaian yang akan kita panen bersama. Terpuji Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil saat teduh bersama-sama. Saudara-saudara, jika hari ini kita sudah boleh menikmati kebenaran Tuhan melalui firman-Nya, maka jangan pernah membangun dan menumbuh suburkan ketidakmungkinan dalam Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari memaknai hasil pembenaran Yesus yang telah menumpahkan darahnya untuk mencipta baru kita sebagai manusia baru. Dan hasil pembenaran ini menjadi jaminan bagi kita untuk melangkah dalam kepastian. Apapun yang kita punyai tidak akan pernah menandingi hasil pembenaran yang telah kita terima dalam Kristus. Mari menjadi pribadi-pribadi yang dapat menghadirkan Tuhan dalam seluruh hidup ini, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dan biarlah Tuhan selalu dilihat kehadirannya melalui kehadiran kita semua. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah semuanya ini menjadi bagian hidup kami, supaya kami mewujudkan itu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan bersama pujian Gereja Bagai Bahtera.
di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang sama menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berteri, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan, tolonglah. Tuhan, tolonglah. Tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak berteguh di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan, tolonglah. Tuhan, tolonglah. Tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Saya jemput kita berdiri. Saudara-saudara, mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, kita bersama terpanggil untuk mengikrarkan pengakuan iman dalam ragam pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, baik yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan dan juga ada natura yang akan kita uangkan nanti. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14 mengantar kita memberikan ungkapan syukur kita bahwa bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepada aku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sambil pun di persembahan dijalankan, kita iringi dengan pujian, aku melangkah ke rumah Bapa, ke rumah Tuhan.
bersyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Ya, kita bersabar sebentar, ada natura untuk kita uangkan. Ini untuk pembangunan. Tidak bisa, ya silakan ditawar. Tak mau. Ya 51 kali 2 orang. Ya 101 kali, 102 kali, 103 kali.
Ya, ini untuk lansia. Masih sama, dan tidak bisa. Ya, 50.000 satu kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Ya, ini untuk sekolah minggu, untuk Pesparawi. Silakan ditawar. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Ya, masih yang sama untuk sekolah minggu. $50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Ya, kembali untuk lansia. Silakan ditawar. 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Ya, ini untuk panitia sidang raya. Silakan ditawar. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Ya, demikian natura untuk saat ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membawa natura ini untuk kita uangkan, dan terima kasih kepada kita yang menyuangkannya. Semoga Tuhan memberkati. Di Pasule. Ya, minta maaf ini. Ya, kembali untuk sekolah minggu. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Ya, ini untuk sidang raya. Ya, silakan ditawar. $10.000 satu kali. 200 satu kali. 200 dua kali. 200 tiga kali. Ya, terima kasih. Keren patah.
Saudara-saudara, terima kasih banyak untuk semua yang boleh berpartisipasi. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini mari bersama-sama kita dukung selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 12 sampai 18 Juni. Juga bersyukur dengan beberapa keluarga-keluarga, Mama Putri, Bapak Toting, kemudian Nenek Sila dan juga Nenek Ayu. Kita berdoa untuk beberapa orang tua dan saudara-saudara kita yang sakit. Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Pasang, Nenek Geza, Ibu Jede Nimpa, Nenek Bagas, Bapak P.T. Pakan, Nenek Riau, Bapak Ruben Poni, kemudian Nenek Epi, Bapak Indah, Adel Abriani, Ibu Maria Tomak Rampang, Bapak Mendila Pong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya, kemudian Bapak Hari, Pak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Bapak Jeli, Mama Lando, Nenek Eva, Bapak Yono, dan Hendra. Kita dukung dalam doa kita saudara-saudara kita atau keluarga-keluarga kita yang lagi berduka cita. Keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga Mama Ando, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Bapak Jeffrey Saranga, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga almarhumah Indok Pangala, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, dan keluarga almarhum Bapak Yohanes Taulabi. Kemudian kita doakan semua kegiatan-kegiatan pelayanan selama sepekan ini, juga ibadah-ibadah penghiburan yang akan dilakukan. Dan kita bersyukur dengan Nyonya Feni yang telah melahirkan dengan selamat. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami datang membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan pemberian kami, anak-anak-Mu ini. Biarlah seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadirat Tuhan. Kami doakan semua saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Diberkatilah dan bersukacitalah semua saudara-saudara kami ini. Seiring dengan pertambahan usia ini, biarlah mereka juga semakin berhikmat. Terima kasih untuk ungkapan syukur dari keluarga-keluarga yang telah kami sebut. Mama Putri, Bapak Toting, Nenek Sila, dan juga Nenek Ayu. Terima kasih. Biarlah terberkati selalu keluarga-keluarga kami ini. Berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sakit, baik yang nama-namanya telah kami sebutkan tadi maupun yang tidak sempat kami sebutkan. Mungkin juga ada keluarga-keluarga kami yang saat ini terbaring sakit. Kami berdoa dan meminta di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang saat ini berduka cita. Ke dalam tangan kasih Tuhan kami mohon, hiburkanlah dan kuatkanlah semua keluarga-keluarga kami yang berduka cita. Dan bagi keluarga-keluarga kami ini yang sementara mempersiapkan upacara pemakaman, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami mohon kiranya seluruh keluarga akan tetap mengalami penghiburan, kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh kegiatan-kegiatan kami sebagai satu jemaat di Jemaat Karambe. Tuhan berkatilah supaya semua pelayanan-pelayanan ini berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi pertumbuhan iman jemaat Tuhan di sini. Berkati hamba-Mu Pendeta Bakri dan seluruh penatua diaken supaya mereka diberi kekuatan, kemampuan untuk dapat mengemban seluruh pelayanan ini dengan baik. Kami berdoa Tuhan dan bersyukur dengan keluarga Nyonya Feni yang sudah boleh melahirkan dengan selamat. Kiranya Tuhan memulihkan kondisi fisik Mama Feni,
Dan juga terima kasih untuk Ananda yang boleh terlahir dengan selamat. Biarlah sukacita keluarga ini akan terus diwujudkan di dalam dan untuk Tuhan. Bapa kami dalam surga, peliharakanlah kehidupan kami masing-masing yang boleh hadir dalam ibadah saat ini dan juga yang mengikuti melalui live streaming. Kiranya seluruh kehidupan kami terpelihara sempurna dalam Kristus Yesus. Tuhan juga memberkati seluruh panitia sidang raya. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan mereka untuk mempersiapkan persidangan ini, seperti kami juga mempersiapkan untuk menyambut kehadiran Allah. Biarlah semua kami, insan Gereja Toraja, dapat mewujudkan ini sebagai upaya kami untuk menjamu Allah, untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Allah melalui persidangan ini. Kami menyambut seluruh mereka yang hadir seperti kami menyambut Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, peliharakanlah kehidupan kami satu pekan mendatang. Biarlah seluruh aktivitas yang akan kami lakukan, kami diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Kami diluputkan dari berbagai susah dan mara bahaya, dari berbagai sakit penyakit. Izinkan kami untuk menikmati, melakukan aktivitas tanggung jawab kami satu pekan ini di dalam pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan. Peliharakan pemerintah kami dari pusat sampai ke kabupaten ini. Biarlah kami terus diberkati oleh Tuhan melalui para pemimpin kami yang bijaksana. Karena itu biarlah seluruh pemerintah kami menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan, dan dengarkanlah doa syukur syafaat kami. Kami datang mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengarkan Warta Jemaat Karambe 18 Juni 2023. Yang pertama disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Markus Lolo MTH yang sudah melayani sebagai pelayan firman pada siang hari ini. Tuhan memberkati dalam segenap tanggung jawab di tengah-tengah keluarga dan pelayanan. Dan disampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang melayani pada jam ibadah siang hari ini. Tuhan memberkati. Yang kedua, persiapan bersama liturgis dan pelayan firman PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin 19 Juni 2023 jam 4 sore. Pemimpin persiapan Ibu Unianti SPDK. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 21 Juni 2023 melalui YouTube Jemaat Karambe. Pelayan Saudara Awal Sunarsi Luden Sarjana Teologi. Yang keempat, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pembentukan PAUD di Jemaat Karambe sudah mulai dibuka. Dan jika ada Bapak Ibu yang rindu untuk menyekolahkan anaknya di PAUD Antera Jemaat Karambe, silakan datang ke kantor Jemaat Karambe setiap jam kerja untuk mengambil formulir pendaftaran. Yang kelima, ibadah pemindahan jenazah almarhumah Ibu Pengala atau Nenek Kris dari rumah duka di Karasik ke Tongkonan Tok Bulo dilaksanakan pada hari Jumat 23 Juni 2023 jam 11 siang. Diharapkan kehadiran kita. Tambahan warta yang pertama, pertemuan bulanan PPGT Klasis Kesu Melenong dilaksanakan pada hari ini 18 Juni 2023 di Jemaat Baktan jam 12 siang. Kehadiran PPGT Jemaat Karambe diharapkan untuk hadir dan berkumpul di gereja dan berangkat pada jam 11.30. Yang kedua, kumpulan rumah tangga di kelompok Karasik B minggu depan untuk sementara ditunda. Yang ketiga, kumpulan PWGT kelompok Karasik A di rumah Ibu FK Alorante dan Ibu Yanti
A. Alorante pada hari Kamis 22 Juni 2023. Yang terakhir, pertemuan bulanan lansia Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Juni 2023 jam 9 pagi. Akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah dan pemeriksaan kesehatan. Pelayan firman Saudara Hendra STH dan tuan rumah adalah kelompok Karasik B. Demikian warta jemaat. Terima kasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dalam Matius 9 ayat 36 sampai 38. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya Yesus, Ku berjanji. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadamu? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah demikian, dan karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Serahkan pada Tuhan, kita akan naikkan sebagai pujian penutup pada ibadah kita pada siang hari ini. Seluruh
Yesus.